Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu. Di sini saya akan melakukan konseling terhadap pasien dengan HIV/AIDS. Nah, konseling HIV/AIDS ini itu konseling yang secara khusus memberikan perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan infeksi virus HIV/AIDS. Nah, baik terhadap orang dengan HIV/AIDS atau dengan ODA. Nah, maupun terhadap orang dengan lingkungan yang terpengaruh. Nah, untuk pendekatan konseling HIV/AIDS ini menggunakan pendekatan atau komunikasi yang bersifat pribadi dan juga rahasia. Nah, untuk prinsip dari konseling HIV/AIDS ini dapat disebut dengan 5C. Nah, 5C ini yang pertama informed consent, yaitu persetujuan atas suatu tindakan. Yang kedua yaitu confidentiality, yaitu bersifat kerahasiaan. Dan yang ketiga yaitu konseling memberikan informasi yang jelas. Yang keempat yaitu correct test result, yaitu tes yang akurat. Dan yang kelima yaitu correct to care treatment and prevention service. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Ibu, perkenalkan saya Perawat Sri. Saya yang bertugas dari pukul 2 sampai pukul 8 malam nanti ya Bu ya. Iya. Nah, ini dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Nazar. Ibu Nazar ya Ibu ya. Nah, Ibu, tujuan Ibu kesini yaitu untuk melakukan konseling dan juga tes HIV ya Ibu ya. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk konselingnya. Untuk tes HIV-nya kira-kira kurang lebih 30 menitan ya Ibu ya untuk sampai dengan hasilnya Ibu ya. Baik, kalau begitu untuk waktunya tadi sudah disebutkan, tempatnya mau di sini saja? Di sini saja. Di sini saja ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Ibu ya. Iya. Nah Ibu, di sini saya membawa lembar balik mengenai materi-materi tentang HIV/AIDS. Tapi sebelumnya Ibu datang ke sini itu atas kemauan sendiri atau dengan orang lain? Atas kemauan saya sendiri. Atas kemauan Ibu sendiri ya? Iya. Nah, Ibu datang ke sini itu karena masalah apa, Bu? Ya, saya ingin mengetahui aja kalau saya terpapar atau gimana, karena saya takut sekali gitu. Oh, takut ya Ibu. Nah, sebelumnya apakah ada perilaku Ibu yang beresiko untuk terpaparnya HIV ini? Saya juga kurang tahu ya, tapi suami saya nggak pernah ada di rumah gitu, jadi saya pengen mengetahui. Oh, berarti takutnya tertular dari suami Ibu ya? Iya. Baik, kalau begitu. Nah, sebelumnya Ibu tahu apa itu kepanjangan dari HIV tersendiri? Tidak tahu. Tidak tahu ya Ibu. Baik, kita jelaskan ya Bu ya. Nah, HIV ini atau bisa disebut Human Immunodeficiency Virus atau HIV, ini merupakan virus yang bisa menyerang sel-sel darah putih di dalam tubuh Ibu atau sel limfosit. Nah, ini bisa menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh Ibu atau sistem imun Ibu. Nah, dan membuat Ibu juga rentan terhadap masuknya penyakit atau gampang sakit. Nah, akhir-akhir ini apakah Ibu merasakan Ibu gampang terserang penyakit atau gampang sakit gitu? Untuk sakit sih enggak, cuman saya tuh sering lemas dan berat badan saya tiba-tiba sering turun ya Ibu ya. Nah, Ibu, di sini biasanya untuk penularan dari HIV tersendiri itu bisa disebabkan karena seksual yang tidak aman gitu ya. Kemudian seringnya bergonta-ganti pasangan gitu ya Bu ya. Dan memakai jarum bekas. Bu sebelumnya pernah memakai atau mengkonsumsi obat terlarang seperti narkoba? Belum pernah. Untuk berganti-ganti pasangan atau seksualnya yang tidak aman gitu? Belum. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau boleh saya tahu untuk suami Ibu itu apakah pernah? Saya juga kurang tahu. Kurang tahu ya Ibu ya. Nah Ibu, selanjutnya si virus ini atau penularan HIV ini bisa tertular
dari transfusi darah yang terkena dari ODA atau orang dengan HIV ini. Dan juga bisa terjadi dari ibu yang hamil, bisa menularkan ke anaknya sendiri ya ibu ya. Nah, ibu, untuk selanjutnya, biasanya orang-orang yang sering tertular atau beresiko tertularnya HIV ini, yang pertama ini pasangan yang tidak aman, seksualnya yang tidak aman, pasangan yang sering bergonta-ganti, dan ibu yang sedang hamil terus melahirkan gitu ya anaknya, nanti bisa beresiko terkena HIV. Kemudian penggunaan narkoba juga ibu, dengan menggunakan jarum suntik. Kan biasanya penggunaan narkoba digunainnya dengan jarum suntik ya ibu ya. Selanjutnya pada PSK, kemudian waria, dan juga orang yang sedang membutuhkan transfusi darah ibu. Nah, baik ibu, selanjutnya apakah perilaku ibu akhir-akhir ini bisa beresiko tertularnya HIV tersebut? Kurang tahu. Sebelumnya ibu tadi kan belum tahu apa-apa ya. Takutnya dari suaminya gitu ya yang tertular. Mungkin ibu bisa merubah keadaan ibu, kondisi ibu, aktivitas fisik ibu, kehidupan ibu yang lebih baik, seperti rajin berolahraga, untuk makanannya juga. Nah ibu, saya ingin bertanya kembali, apakah sebelumnya ibu pernah melakukan sulam alis, tato, atau sulam bibir? Nah ini juga bisa beresiko terhadap penularan HIV tersebut. Saya belum pernah melakukan itu. Belum pernah ya ibu ya. Nah untuk donor darah ibu? Nah donor darah saya pernah. Nah biasanya untuk donor darah sendiri kan sekarang sudah aman ya. Namun dulu itu biasanya tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi untuk donor darah, jadi orang-orang gampang terkena gitu infeksi HIV tersebut gitu ya ibu ya. Nah kemungkinan terjadi gitu ya, ibu bisa dari suami ibu tersendiri atau dari donor darahnya sendiri ya ibu ya. Nah untuk mengetahui gitu ya bu ya, mengetahui nanti hasil ibu bagaimana, nah kita lakukan tes HIV ini ya ibu ya. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Nah sebelumnya saya membawakan format lampiran untuk tes HIV ibu. Ibu bisa tanda tangan sebelah sini ya ibu ya. Boleh. Baik ibu, untuk tes HIV-nya ibu sudah bersedia. Saya jadwalkan untuk jam tes HIV ini kita akan mulai 5 menit kemudian ibu ya. Baik kalau begitu saya antar ibu ke tempat laboratorium. Ibu, tes HIV-nya sudah ibu laksanakan, dan kemudian ini hasil dari laboratorium juga sudah keluar. Kita buka sama-sama ya ibu ya. Kita cek ya ibu ya. Ibu, alhamdulillah hasilnya negatif ya ibu ya. Alhamdulillah. Nah ibu, untuk kedepannya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa apakah ini benar-benar negatif atau hanya saja belum terdeteksi ya ibu ya. Namun ibu juga harus menjaga pola kebiasaan ibu, pola aktivitas ibu sehari-hari ya ibu ya. Ibu, hasil tesnya sudah keluar. Kita lihat ya ibu ya bersama-sama. Ibu, ternyata hasilnya positif ibu. Astagfirullah. Ibu jangan berkecil hati, jangan takut terlebih dahulu ya bu ya. Nanti kita lakukan pengecekan terlebih dahulu kembali. Untuk kedua kalinya dilakukan tes kembali. Namun ibu juga harus menjaga aktivitas, pola kehidupan. Kemudian ibu harus memberitahukan kepada keluarga atau suami ibu ya ibu ya, kalau benar-benar positif ya ibu ya. Baik ibu, tesnya sudah selesai ya ibu ya. Kalau begitu saya ingin bertanya sebelumnya, setelah dilakukannya konseling barusan dan juga tes HIV, nah bagaimana perasaan ibu?
Perasaan saya setelah mengetahui hasil tes saya tadi negatif kan ya. Jadi saya cukup tenang dan saya juga bisa mengetahui tentang HIV, cara penularannya dan pencegahannya. Baik. Baik Ibu, telah dilakukannya pemeriksaan dan juga konseling HIV tadi. Ya. Nah, Ibu, bagaimana keadaan Ibu setelah mengetahui bahwa Ibu positif? Ya, saya juga cukup sedih karena hasilnya positif. Jadi saya juga merasa khawatir gitu ya. Tapi setelah tadi Ibu sudah jelaskan, saya juga bisa lebih tahu cara penularan HIV itu gimana. Jadi saya juga bisa mencegahnya kepada orang lain. Baik Ibu, Alhamdulillah kalau Ibu sudah paham. Saya turut prihatin juga atas kondisi Ibu. Untuk kedepannya, Ibu bisa lebih menjaga kesehatan Ibu, menjaga aktivitas Ibu juga ya yang tadi sudah saya jelaskan. Ibu juga harus selalu memberikan informasi kepada orang lain mengenai virus HIV ini. Kan kita tidak tahu ya, orang-orang mungkin bisa saja terpapar dari tadi donor darah juga ya, dari transfusi darah, dari suntik juga ya Ibu ya. Nah, takutnya orang-orang kurang paham mengenai penyebarannya. Baik Ibu, setelah dilakukan tindakan pemeriksaan HIV dan konselingnya, dan alhamdulillah hasilnya juga negatif ya Ibu. Nah, Ibu kedepannya harus tetap menjaga gitu ya pola kebiasaan hidup Ibu, terus menjaga gitu ya agar hidup Ibu terus sehat. Kasih tahu juga suami Ibu untuk tidak suka jajan di luar gitu ya Ibu ya. Baik, kalau begitu untuk konseling dan juga tes HIV-nya sudah selesai. Untuk rencana tindak lanjut, nanti kita akan lakukan penyuluhan kembali, namun lebih mendalam ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia untuk waktunya? Mau kapan Ibu? Besok juga bisa. Besok ya Ibu ya. Tempatnya mau di mana Ibu? Di sini lagi aja. Di sini saja. Baik, kalau begitu saya pamit ya Ibu ya. Kalau begitu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.